berbicara tentang zikir, Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyut turuq aqrab ila Allah? Wasaluha ala ibadillah wa afdaluha indallah." Ya Rasulullah, adakah jalan yang cepat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi banyak ya jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebilangan hitungan manusia, begitu banyak jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ditanyakan oleh Sayyidina Ali, ini jalan pintas, jalan tol untuk cepat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk cepat bisa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala pada diri kita, untuk cepat diri kita merasakan bahwa diri kita dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Rasulullah menjawab, "Alaika bidawami dzikrillah." Ya Ali, dawamkan, istiqomahkan, kontinukan, lazimkan, biasakan zikrillah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan zikir ya, zikir, zikir bukan zikir. Kalau zikir maknanya kemaluan, kalau zikir maknanya adalah mengingat. Kembali kepada permasalahan zikir. Jadi jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala sangat banyak sekali. Dan Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa sih cara, jalan paling cepat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala?" Dan dijawab oleh Rasulullah, "Alaika bizikrillah." Lalu Sayyidina Ali bertanya lagi, "Zikir apa ya Rasulullah?" Rasulullah mengatakan, "Afdalul zikri la ilaha illallah." Lalu Rasulullah SAW perintahkan kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, pejamkan matamu dan ikuti kalimatku setelahnya." Lalu Rasulullah memejamkan matanya, diikuti oleh Sayyidina Ali mengucapkan kalimat la ilaha illallah 3 kali. Dan ini kemudian menjadi sunnah buat kita sebelum memulai zikir, ya, setelah sholat misalnya subuh, zuhur, asar, silahkan dilaksanakan, ya, pejamkan mata kita sebelum mengucapkan la ilaha illallah secara cepat. Ketika kita akan mulai zikir, baca kalimat ini, afdalul zikri fa'lam annahu, imam mengucapkan pelan la ilaha illallah 3 kali, makmum mengikuti juga 3 kali, juga memejamkan matanya. Boleh berapa saja. Setelah la ilaha illallah 3 kali, mau 41 kali, mau 165 kali, mau 1000 kali pun boleh. Kemudian tutup dengan Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sambil membuka mata kita. Inilah zikir yang paling afdal yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Semulia-mulianya zikir, setinggi-tingginya kalimat zikir adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh karenanya apa? Jangan pernah permainkan kalimat la ilaha illallah. Jadikan topi la ilaha illallah di topi kita, di baju kita. Masya Allah, awas, kita harus tahu ilmunya. Mungkin bagi kita yang tidak tahu ilmunya, Masya Allah, ini Ustaz, ini kalimah thayyibah la ilaha illallah, tapi hilang di bawah la ilaha illallah karena perilaku kita. Pakai la ilaha illallah, bawa ke mall, masuk ke kamar mandi, masuk ke WC, kadang kita mau pipis dan lain sebagainya, tidak kita lepas kalimah la ilaha illallah ini. Hilang hebatul la ilaha illallah, hilang harga diri la ilaha illallah, hilang. Masya Allah. Padahal kalian tahu, ya Allah, la ilaha illallah ismul zat, kalimah paling tinggi, lebih tinggi daripada Al-Quran itu sendiri. Awas, hati-hati ya. Ditulis di baju la ilaha illallah, kemudian dicuci di mesin cuci, campur dengan popok anaknya yang najis, yang ada air kencingnya dan lain sebagainya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bukan tidak boleh, boleh kalau pandai cara menjaganya. Ini tidak kadang-kadang, ya,
dibuat di cincin, ditulis la ilaha illallah tangan kiri, cebok dipakai, ya Allah, astagfirullahaladzim. Nangis para ulama-ulama ahli zikir. Kenapa? Mereka tidak pernah buat yang model seperti ini. Dibuat di bendera dan lain sebagainya, dikibar-kibarkan di bendera kecil. Setelah selesai demonya, berceceran la ilaha illallah kemana-mana, diinjak. Masya Allah, na'udzubillah, subhanallah. Inilah kita, kecintaan kita tanpa sadar telah menghinakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi porsi zikir la ilaha illallah hendaknya dalam satu hari satu malam itu yang paling kita perbanyak. Misalkan porsi zikir kita, ya, solawat 100, istighfar 100, setidaknya la ilaha illallah 165 atau 313, lebih baik, lebih banyak, lebih bagus. Di orang-orang yang banyak berzikir dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, pasti hatinya tenang. Walaupun begitu banyak masalah-masalah duniawinya, sebegitu berat permasalahan-permasalahan duniawinya, terlebih-lebih kita sedang dicoba oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti ini, insya Allah kita punya pansandaran vertikal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan tenang dan akan yakin bahwa semua kejadian yang ada di dunia ini tidak lepas daripada pengawasan Allah dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala.